Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di lantai 7 menara kekacauan, suara badai terus bergema tanpa henti. Lautan ki penghancur berwarna emas bergulung membentuk ombak demi ombak, menciptakan pemandangan yang sangat mengejutkan. Di tengah lautan emas itu terdapat dua area kosong. Di dalamnya ada lindung dan jimat batu misterius. Keduanya seperti lubang tanpa dasar yang terus melahap ki penghancur di sekitarnya dengan rakus. Seiring penyerapan itu berlangsung, tubuh lindung perlahan berubah menjadi emas berkilauan. Cahaya keemasan mengalir di atas kulitnya. Dari kejauhan, dia tampak seperti dewa perang kuno yang dipenuhi kekuatan mengerikan. Raungan naga samar terdengar dari dalam tubuhnya. Di bawah cahaya emas itu, tato naga hijau tua terlihat samar-samar di kulitnya. Setiap kali tato naga tersebut bergerak, gelombang kekuatan yang sangat menakutkan akan meledak keluar, bahkan menyebabkan udara di sekitarnya bergetar hebat. Cahaya emas terus melonjak hingga pakaian di tubuh Lindong akhirnya hancur berkeping-keping. Tubuhnya yang telanjang memancarkan kilauan logam. Garis otot di tubuhnya terlihat sempurna, tidak berlebihan namun dipenuhi kekuatan yang meledak-ledak. Yang paling mengejutkan adalah jumlah tato naga hijau tua di tubuhnya kini telah bertambah menjadi 8. Dalam waktu setengah bulan saja, keterampilan naga langit hijau miliknya telah berkembang hingga mencapai 8 tato naga. Kekuatan itu setidaknya 2 kali lebih besar dibanding sebelumnya. Jelas sekali bahwa ki penghancur di dalam menara kekacauan memang memiliki efek luar biasa terhadap pemurnian tubuh fisik. Selain tubuh fisiknya yang semakin kuat, kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong juga menjadi semakin padat dan stabil. Efek samping akibat peningkatan kekuatan yang terlalu cepat setelah meminum cairan roh kehidupan akhirnya berhasil disempurnakan sepenuhnya. Hal itu membuat Lindong merasa jauh lebih tenang. Selama ini dia selalu melatih dirinya selangkah demi selangkah, sehingga fondasinya sangat kokoh. Jika peningkatan kekuatan sebelumnya menyebabkan fondasinya goyah, maka kerugiannya akan jauh lebih besar dibanding manfaat yang diperoleh. Karena itulah, memasuki menara kekacauan benar-benar memberinya keuntungan besar. Semua pertarungan sengit yang dialaminya sebelumnya ternyata sangat sepadan. Sementara Lindong berlatih, jimat batu misterius di dekatnya juga mengalami perubahan besar. Permukaan jimat yang dulunya kusam kini mulai dipenuhi pola cahaya kuno yang samar. Selain itu, benda itu juga tidak lagi tampak rusak seperti sebelumnya. Kilau sehat perlahan mulai muncul di permukaannya, seolah-olah jimat tersebut sedang memulihkan dirinya sedikit demi sedikit. Lindong dipenuhi rasa penasaran dan antisipasi. Dia benar-benar ingin mengetahui kemampuan seperti apa yang dimiliki jimat batu misterius setelah benar-benar pulih nanti. Waktu berlalu dengan cepat. Tanpa disadari, setengah bulan kembali berlalu. Kini, 10 tato naga hijau telah terbentuk di tubuh Lindong. 10 tato naga itu melingkar di seluruh tubuhnya seperti naga kuno yang sedang membentangkan tubuh mereka. Gelombang kekuatan mengerikan terus menyebar keluar tanpa henti, bahkan membuat ruang di sekitarnya terasa seperti akan hancur hanya dengan satu pukulan. Perlahan, cahaya emas di tubuh Lindong mulai meredup. Lubang hitam berputar di atas kepalanya juga perlahan menghilang sebelum berubah menjadi cahaya hitam dan kembali memasuki tubuhnya. Mata Lindong yang tertutup rapat selama 1 bulan akhirnya terbuka perlahan. Saat matanya terbuka, 2 sinar emas menyilaukan melesat keluar dan langsung membelah ki penghancur di depannya. Beberapa saat kemudian, cahaya emas di matanya perlahan menghilang dan kembali menjadi gelap seperti biasa. Tubuhnya juga kembali tampak normal. Lindong meregangkan tubuhnya perlahan. Seketika, raungan naga yang berat terdengar dari dalam tubuhnya. Suara itu berasal dari gesekan otot dan tulangnya. Bersamaan dengan suara tersebut, kekuatan luar biasa juga mulai melonjak di dalam dirinya. Kekuatan seperti ini, Lindong mengepalkan tinjunya sambil tersenyum puas. Pelatihan selama 1 bulan ini benar-benar membawa perubahan luar biasa. Dia tidak hanya berhasil menstabilkan kekuatan Yuan miliknya, tetapi juga membuat kemajuan besar pada keterampilan naga langit hijau. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia kembali bertarung melawan Sentu Jue, Lindong yakin dirinya bisa mengalahkan lawannya hanya dengan 1 pukulan. 10 tato naga hijau, kekuatan itu 2 kali lebih kuat dibanding sebelumnya. Baru sekarang aku benar-benar stabil di tahap awal kehidupan mendalam. Lindong berdiri perlahan, kekuatan Yuan di dalam tubuhnya kini terasa sangat padat. Dengan sebuah pikiran,
Kekuatan Yuan langsung berkumpul di tangannya sebelum dia melemparkan satu pukulan ke depan. Ledakan besar langsung terdengar. Udara di depannya seolah dipadatkan hingga batasnya. Gelombang udara berbentuk lingkaran terlihat jelas oleh mata telanjang, sementara ki penghancur di depannya langsung hancur oleh pukulan tersebut. Setelah mencoba kekuatannya sebentar, Lindong menarik kembali tinjunya dengan puas. Tatapannya kemudian beralih ke arah jimat batu misterius. Benda itu masih terus menyerap ki penghancur tanpa henti. Simbol-simbol kuno di permukaannya juga menjadi semakin jelas. Rakus sekali, Lindong tertawa kecil sambil merasa sedikit iri. Meskipun ki penghancur sangat bermanfaat, tubuh manusia tetap memiliki batas. Dengan kekuatan Lindong saat ini, tubuh fisiknya hanya mampu membentuk 10 tato naga hijau. Karena itu, menyerap lebih banyak ki penghancur untuk sementara waktu tidak akan memberikan peningkatan berarti lagi. Lindong mengamati jimat batu beberapa saat sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke sekeliling lantai 7 menara kekacauan. Tempat itu masih terlihat sangat luas dan kosong. Selain ki penghancur emas yang memenuhi ruangan, tidak ada hal lain yang terlihat. Akhirnya, tatapannya tertuju pada jalan menuju lantai 8. Lebih tepat disebut sebagai lapisan cahaya emas daripada jalan biasa. Di balik lapisan cahaya itu terdapat lantai 8 menara kekacauan, tempat yang belum pernah dimasuki siapapun sebelumnya. Lindong berdiri di depan lapisan cahaya emas tersebut sambil menatapnya dalam diam. Dia bisa merasakan fluktuasi kuno yang sangat samar keluar dari balik lapisan itu. Namun meskipun samar, fluktuasi tersebut membuat bahkan roh Lindong sedikit gemetar. Apa sebenarnya yang tersembunyi di lantai 8 itu? Lindong mengernyit sambil bergumam pelan. Fluktuasi itu memberinya rasa bahaya yang sangat besar. Saat terus menatap lapisan cahaya tersebut, mata Lindong tiba-tiba menyipit. Dia menemukan adanya celah kecil di tepi lapisan cahaya emas itu. Lindong menatap celah tersebut beberapa saat. Tatapannya berkedip ragu, tetapi pada akhirnya dia memilih untuk tidak mendekat. Selama ini dia selalu berhati-hati terhadap hal-hal misterius yang tidak diketahui. Namun tepat ketika dia hendak mundur, cahaya emas keunguan tiba-tiba berkedip dari celah itu. Sesaat kemudian, seberkas cahaya emas keunguan setebal ibu jari melesat keluar dengan kecepatan luar biasa dan langsung menuju Lindong. Karena terus waspada, Lindong segera menyadari kemunculan cahaya itu. Wajahnya langsung berubah drastis. Dia buru-buru mundur sambil melayangkan pukulan penuh kekuatan ke arah cahaya emas keunguan tersebut. Namun, serangan yang bahkan mampu melukai ahli tahap awal kehidupan mendalam itu langsung hancur begitu menyentuh cahaya emas keunguan. Cahaya tersebut sama sekali tidak melambat. Di bawah tatapan ngeri Lindong, cahaya emas keunguan itu melesat lurus menuju dahinya sebelum akhirnya masuk ke dalam tubuhnya. Tubuh Lindong langsung membeku di tempat. Tubuh Lindong langsung menegang ketika cahaya emas keunguan itu memasuki tubuhnya. Dalam sekejap, wajahnya berubah ungu, sementara sinar emas keunguan memancar keluar dari kedua matanya. Sial, Lindong mengumpat dengan susah payah sambil tubuhnya terus bergetar. Pada saat itu, bagian dalam tubuhnya benar-benar kacau akibat cahaya emas keunguan yang mengamuk di dalam dirinya. Cahaya emas keunguan itu bagaikan naga kuno yang liar dan ganas. Ia bergerak brutal di dalam tubuh Lindong, menghancurkan apapun yang dilewatinya. Walaupun tubuh fisik Lindong sudah sangat kuat, rasa sakit luar biasa tetap membuatnya hampir tak mampu bertahan. Lindong menarik napas dalam-dalam beberapa kali sambil berusaha menekan rasa sakit tersebut. Setelah itu, ia segera duduk bersila dan memusatkan pikirannya ke dalam tubuhnya sendiri. Kekuatan Yuan langsung bergerak dari segala arah, mencoba mengepung cahaya emas keunguan itu. Namun, usaha tersebut sama sekali tidak efektif. Cahaya emas keunguan itu terlalu mendominasi. Setiap penghalang yang mencoba menghentikannya langsung dihancurkan dengan paksa, sementara ia terus bergerak liar di seluruh saluran energi Lindong. Sialan, Lindong mengutuk marah. Dengan satu pikiran, simbol leluhur pemakan berubah menjadi cahaya hitam pekat yang langsung melesat keluar. Pada saat bersamaan, formasi alam semesta kuno muncul di atas dantiannya. Begitu dua benda suci itu bergerak, cahaya emas keunguan tersebut tampaknya mulai merasakan ancaman. Gerakannya yang semula brutal mulai sedikit melambat. Meski begitu, ia jelas tidak mau menyerah begitu saja dan tetap bergerak liar di dalam tubuh Lindong. Kita lihat sekarang kau bisa lari kemana. Tatapan Lindong berubah dingin.
Simbol leluhur pemakan berubah menjadi lubang hitam dan muncul di depan cahaya emas keunguan, sementara formasi alam semesta kuno menutup jalur belakangnya dengan tirai cahaya. Cahaya emas keunguan itu langsung menghantam tirai cahaya dengan keras. Namun kali ini hasilnya berbeda. Bukannya menghancurkan penghalang, cahaya emas keunguan itu justru terpental kembali. Aku benar-benar ingin tahu benda apa sebenarnya dirimu. Berani-beraninya kau membuat kekacauan di tubuhku. Wajah Lindong tampak muram. Jika bukan karena simbol leluhur pemakan dan formasi alam semesta kuno menjaga tubuhnya, kemungkinan besar ia sudah tersiksa hingga lebih buruk daripada mati. Pikiran Lindong terus mengawasi cahaya emas keunguan itu dengan cermat. Setelah memperhatikannya lebih teliti, ia akhirnya menyadari sesuatu. Benda itu ternyata hanyalah sepotong kecil kulit emas keunguan sebesar kuku. Lindong langsung terdiam. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa benda yang keluar dari celah membran cahaya itu ternyata hanyalah sepotong kulit. Namun, potongan kulit kecil itu justru memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Lindong perlahan menenangkan dirinya. Walaupun hanya sebesar kuku, kulit emas keunguan itu memancarkan fluktuasi kuno yang luar biasa kuat. Fluktuasi itu juga merupakan ki penghancuran. Namun kualitasnya jauh berbeda dibanding ki penghancuran di lantai 7 menara kekacauan. Aku akan mencoba memurnikannya. Pikiran itu muncul di benak Lindong. Ia dapat merasakan bahwa kulit emas keunguan tersebut mengandung ki penghancuran yang sangat murni. Jika ia berhasil menyerapnya, keterampilan naga langit hijau miliknya pasti akan meningkat pesat. Semangat langsung muncul di mata Lindong. Tanpa membuang waktu, simbol leluhur pemakan segera mengeluarkan benang-benang cahaya hitam yang melilit kulit emas keunguan itu. Kulit tersebut jelas bukan benda biasa. Pada awalnya, bahkan kekuatan pemurnian simbol leluhur pemakan hampir tidak memberi efek apapun. Namun Lindong tidak terburu-buru. Bagaimanapun, benda itu kini berada di dalam tubuhnya. Cepat atau lambat, ia pasti bisa menaklukkannya. Seiring meningkatnya kekuatan pemurnian, kulit emas keunguan itu akhirnya mulai bergetar. Sedikit demi sedikit, serpihan cahaya emas keunguan mulai terkelupas dan berubah menjadi energi emas keunguan murni. Lindong segera menggunakan kekuatan Yuan untuk membungkus energi tersebut dengan hati-hati. Namun tepat ketika kekuatan Yuan menyentuh energi emas keunguan itu, suara raungan kuno tiba-tiba bergema di dalam tubuhnya. Kekuatan Yuan miliknya langsung hancur seketika. Energi emas keunguan itu kemudian menembus meridian Lindong dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat itu juga, tulang, otot, dan meridian di dalam tubuh Lindong mulai bergerak liar. Garis-garis emas keunguan menyebar ke seluruh tubuhnya seperti cacing raksasa yang merayap di dalam tulang. Pemandangan itu terlihat sangat mengerikan. Ki penghancuran yang sangat menakutkan. Lindong menghirup udara dingin. Ia benar-benar terkejut. Kemurnian ki penghancuran di dalam energi emas keunguan itu sudah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Energi tersebut terlalu kuat, bahkan tubuh fisik Lindong yang sekarang hampir tidak mampu menahannya. Lindong segera membuka matanya. Ia menunduk dan melihat cahaya emas keunguan bergerak di bawah kulitnya, sementara tubuhnya mulai membengkak perlahan. Ekspresinya langsung berubah. Jika energi itu benar-benar menyatu dengan tubuhnya, tubuh Lindong kemungkinan besar akan meledak menjadi kabut darah. Tidak boleh membiarkannya menyatu begitu saja. Lindong menggertakkan giginya. Pikirannya bergerak cepat sebelum akhirnya ia menjalankan keterampilan naga langit hijau. Ia memutuskan menggunakan energi emas keunguan itu untuk membentuk tato naga hijau. Cahaya hijau langsung memenuhi tubuhnya. Baru setelah itu energi emas keunguan yang liar mulai tenang. Energi tersebut perlahan berkumpul di permukaan tubuh Lindong dan berubah menjadi tato naga hijau. 12, 15, 18, 23, jumlah tato naga hijau terus bertambah. Ketika seluruh energi emas keunguan habis, tubuh Lindong telah memiliki 23 tato naga hijau. Jumlah itu lebih dari 2 kali lipat dibanding sebelumnya. Sudut bibir Lindong langsung berkedut. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa potongan kecil kulit emas keunguan itu mampu memberinya 13 tato naga hijau tambahan. Hasil ini bahkan jauh melampaui latihan keras selama sebulan penuh. Namun, Lindong segera menyadari perbedaannya. 10 tato naga hijau pertama merupakan hasil kultivasinya sendiri, sehingga dapat dipulihkan kembali jika habis digunakan. Sedangkan 13 tato naga hijau tambahan ini berbeda. Begitu digunakan, tato tersebut akan hilang permanen kecuali ia mendapatkan kulit emas keunguan lain untuk diserap kembali.
Inilah perbedaan antara kekuatan sementara dan kekuatan permanen. Alasan utamanya adalah karena tubuh Lindong saat ini sudah mencapai batasnya. 10 tato naga hijau adalah batas normal tubuh fisiknya saat ini. Jika ingin meningkatkan batas itu, ia harus meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Meski begitu, Lindong tetap sangat puas. 13 tato naga hijau tambahan ini akan menjadi kartu truf barunya. Ia yakin bahwa jika semua 23 tato naga hijau dilepaskan sekaligus, bahkan ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut bisa dibunuh olehnya. Bahkan ahli tahap kehidupan mendalam sempurna pun mungkin tidak berani menerima serangan itu secara langsung. Sepertinya aku mendapatkan kartu truf baru. Lindong tersenyum tipis. Ia lalu mengenakan pakaian baru sebelum kembali menatap membran cahaya menuju lantai 8 dengan ekspresi aneh. Apa sebenarnya yang tersembunyi di lantai 8 itu? Hanya sepotong kulit saja sudah mengandung ki penghancuran sekuat ini. Tatapan Lindong dipenuhi rasa penasaran. Namun tepat ketika kata-katanya selesai terdengar, suara tua dan serak tiba-tiba muncul dari belakangnya. Itu adalah kulit kekacauan milik penguasa kekacauan. Tubuh Lindong langsung menegang. Ia segera berbalik dengan cepat. Matanya membelalak ketika melihat sesosok cahaya perlahan keluar dari dalam jimat batu misterius. Sosok cahaya perlahan melayang keluar dari jimat batu misterius. Wujudnya tampak samar dan buram, sehingga wajahnya tidak dapat terlihat jelas. Namun, jejak aura kehidupan yang dipancarkannya membuat siapapun mengerti bahwa sosok cahaya itu benar-benar memiliki kesadaran hidup. Lindong memandangnya dengan penuh keterkejutan. Setelah beberapa saat, kelopak matanya berkedut dan ia berkata, "Kau, roh jimat batu." Itu seharusnya disebut roh batu leluhur. Sosok cahaya itu melayang di atas jimat batu sambil berbicara dengan suara serak dan tenang. Keterkejutan di wajah Lindong perlahan memudar. Ia menatap sosok cahaya itu dengan rasa penasaran sebelum bertanya, "Jadi kau sudah pulih?" "Hanya kesadaranku yang terbangun. Kekuatanku sendiri belum banyak pulih." Roh batu leluhur menggeleng perlahan. Dari nada suaranya, terdengar sedikit penyesalan. "Di dalam menara kekacauan ini ada sangat banyak ki penghancuran. Bukankah kau bisa memanfaatkannya untuk memulihkan diri?" Tanya Lindong. "Itu tidak cukup. Jika aku ingin memulihkan sebagian kekuatanku, aku harus menyerap ki penghancuran dari lantai 8, jawab roh batu leluhur dengan tenang. Lantai 8, Lindong menoleh ke arah jalan menuju lantai 8. "Dengan kemampuanmu, kau seharusnya bisa masuk ke sana, bukan? Aku memang bisa masuk, tetapi ki penghancuran di tempat itu sedang digunakan untuk memulihkan master kekacauan. Jika aku menyerapnya, maka orang itu akan benar-benar tamat." Master kekacauan, Lindong terkejut. Roh batu leluhur melirik Lindong sekilas. Setelah itu, ia melayang menuju membran cahaya di bawah jalan lantai 8. Dengan lambaian tangannya, membran cahaya itu perlahan menjadi transparan. Tatapan Lindong segera tertuju ke dalamnya. Di balik membran itu terdapat lautan cahaya emas keunguan. Ki penghancuran yang terkandung di dalam cahaya emas keunguan itu persis sama seperti yang sebelumnya diserap Lindong. Hanya dengan melihatnya saja, kulit kepalanya terasa mati rasa. Sedikit ki penghancuran emas keunguan tadi hampir membuat tubuhnya meledak, sementara di tempat itu justru terdapat lautan tak berujung. Jika seseorang masuk ke sana, kemungkinan besar tubuhnya akan langsung hancur menjadi kabut darah. Tatapan Lindong menyapu lautan emas keunguan itu sebelum akhirnya membeku di satu titik. Rasa dingin langsung menjalar dari telapak kakinya ke seluruh tubuh. Di tengah lautan emas keunguan itu, terbujur sosok raksasa setinggi puluhan ribu kaki. Kulit tubuhnya berwarna emas keunguan dengan pola spiral misterius yang memenuhi seluruh tubuhnya. Walaupun tampak sedang tertidur, ruang di sekelilingnya terus mengalami distorsi. Lindong tidak meragukan bahwa jika raksasa itu bangun, ruang di sekitarnya mungkin akan langsung runtuh. Raksasa itu adalah simbol kekuatan mutlak. Lindong menelan ludah dengan susah payah. Pemandangan di hadapannya mungkin adalah hal paling mengejutkan yang pernah ia lihat selama hidupnya. Bahkan Kingxi pun terasa jauh lebih lemah dibanding sosok mengerikan ini. "Apakah itu, Master Kekacauan?" gumam Lindong pelan, matanya dipenuhi keterkejutan yang sulit disembunyikan. Tidak ada yang menyangka bahwa di lantai 8 menara kekacauan ternyata tersembunyi seorang ahli yang begitu menakutkan. Tidak heran bahkan kepala 5 klan besar tidak mampu memasuki tempat itu. "Potongan kulit emas keunguan yang kau serap sebelumnya berasal dari tubuh Master Kekacauan, jelas roh batu leluhur."
Sudut mulut Lindong berkedut. Hanya serpihan kulit seukuran kuku saja sudah mengandung ki penghancuran yang begitu menakutkan. Ia bahkan tidak berani membayangkan seberapa mengerikannya kekuatan Master Kekacauan ini. Pada masa dahulu, tuanku, leluhur Simbol, memiliki 8 murid utama. Mereka dikenal sebagai 8 Master Besar. Gadis kecil yang kau panggil Ying Huan-Huan itu adalah reinkarnasi dari Master S. Kekuatannya bahkan lebih hebat daripada Master Kekacauan. Roh batu leluhur berbicara dengan nada tenang, tetapi Lindong bisa mendengar sedikit rasa hormat dalam suaranya ketika menyebut Master S. Mengerikan sekali, Lindong mengusap hidungnya. Setelah melihat aura Master Kekacauan, ia akhirnya memahami betapa kuatnya para ahli puncak di zaman kuno. Namun, ketika memikirkan identitas Ying Huan-Huan sebagai reinkarnasi Master S, perasaannya menjadi rumit. Jika suatu hari Ying Huan-Huan benar-benar terbangun, mungkinkah gadis ceria dengan ekor kuda hitam itu akan berubah menjadi sosok yang bahkan tak mampu lagi ia kejar? Lindong tidak ingin hari itu datang. Tadi kau menyebut peti mati batu di ruang lava bawah tanah Pulau Roh Misterius, kata Lindong tiba-tiba. Itu adalah Master Api, jawab roh batu leluhur sambil menghela napas. Saat itu dunia menghadapi bencana besar. Tuanku menggunakan reinkarnasinya untuk menutup celah antar dimensi. Namun masih banyak Yimo kuat yang tertinggal di dunia ini. 8 Master Besar berusaha memusnahkan mereka. Walaupun akhirnya berhasil, mereka juga membayar harga yang sangat mahal. Lindong mengangguk pelan. Ruang lava misterius itu memang tampak seperti tempat untuk menyegel sesuatu. Kemungkinan besar Master Api juga sedang tertidur seperti Ventian tua di wilayah iblis unik dahulu. Apakah mereka masih bisa bangkit kembali? Tanya Lindong. Bisa, roh batu leluhur mengangguk. Mereka semua pernah mencapai puncak dunia ini. Mereka telah melampaui hidup dan mati serta memahami reinkarnasi. Tidak mudah membunuh mereka sepenuhnya. Namun, mereka membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bangun kembali. Lindong terdiam sejenak sebelum mengangguk perlahan. Sejak mengetahui keberadaan Yimo, ia selalu merasakan bahaya besar yang tersembunyi di dunia ini. Bahkan leluhur Simbol yang begitu kuat harus mengorbankan dirinya demi menutup celah antar dimensi. Jika Yimo kembali menyerbu, siapa yang mampu menghentikan mereka? Menara kekacauan ini tidak memiliki jejak aura simbol leluhur kekacauan. Sepertinya benda itu juga sudah hilang, kata roh batu leluhur sambil memandang sekeliling. Simbol leluhur kekacauan, mata Lindong langsung berbinar. 8 master besar masing-masing memiliki satu simbol leluhur. Master kekacauan adalah pemilik simbol leluhur kekacauan. Kalau begitu, apakah ada Master Devouring juga? Tanya Lindong penasaran. Ini pertama kalinya ia mendengar hal tersebut. Ada, roh batu leluhur mengangguk pelan. Tatapannya tampak seperti sedang mengenang masa lalu yang sangat jauh. Setelah beberapa saat, ia menghela napas dan berkata, namun aku tidak tahu apakah dia masih ada di dunia ini. Saat itu, Master Devouring bertarung sendirian melawan 5 Raja Yimo. Jumlah Yimo yang mati di tangannya mencapai ratusan juta. Sudut mata Lindong berkedut hebat mendengar itu. Ia tahu betapa kuatnya Raja Yimo. Namun Master Devouring mampu menghadapi 5 sekaligus seorang diri. Kekuatan seperti itu benar-benar sulit dibayangkan. Apakah Raja Yimo sudah merupakan tingkat tertinggi di antara Yimo? Roh batu leluhur terdiam sejenak sebelum menggeleng. Di atas tingkat raja masih ada tingkat kaisar, Yimo tingkat itu hanya bisa dihadapi oleh leluhur simbol. Untungnya, bahkan di antara Yimo sendiri, makhluk tingkat kaisar sangat sulit lahir. Yimo tingkat kaisar, Lindong menarik napas panjang. Raja Yimo saja sudah sangat mengerikan. Ia tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya Yimo tingkat kaisar. Meskipun aku telah bangun sekarang, kau harus berhati-hati dan tidak sembarangan menggunakan kekuatanku di masa depan. Nasib temanmu, Marten Iblis Langit itu, adalah contohnya, kata roh batu leluhur tiba-tiba. Marten kecil, Lindong tertegun. Wajahnya segera berubah serius. Ia teringat bagaimana Little Marten pernah mengatakan bahwa dirinya dikejar dan diserang setelah memperoleh batu leluhur. Pada akhirnya, ia terpaksa menghancurkan tubuh fisiknya sendiri dan bersembunyi di dalam batu leluhur agar bisa bertahan hidup. Siapa orang-orang itu? Tanya Lindong dengan nada berat. Yimo, jawab roh batu leluhur singkat. Mata Lindong langsung menyusut. Masih ada Yimo hidup di dunia ini. Ada, roh batu leluhur mengangguk. Saat dahulu terlalu banyak Yimo yang memasuki dunia ini.
Walaupun sebagian besar sudah dimusnahkan, masih ada cukup banyak yang bersembunyi. Mereka pasti sedang mencari cara untuk membuka kembali celah antar dimensi. Ekspresi Lindong menjadi sangat serius. Jika celah itu benar-benar terbuka kembali, dunia ini mungkin akan jatuh ke dalam kehancuran total. Selain itu, masih ada Yimo kuat yang hanya disegel dan belum benar-benar dimusnahkan. Contohnya Yimo tingkat raja yang ditekan di bawah tablet Grid Desolate. Para Yimo lain pasti akan berusaha membebaskannya. Lindong mengangguk perlahan. Setelah kembali ke wilayah Swan Timur nanti, ia harus membantu tablet Grid Desolate benar-benar membunuh Yimo tingkat raja itu. Jika makhluk tersebut lolos, akibatnya pasti sangat buruk. Baik tablet Grid Desolate maupun aku adalah milik leluhur simbol. Yimo sangat sensitif terhadap aura kami. Karena itu, ada kemungkinan besar keberadaanmu akan diketahui jika kau menggunakan kekuatanku terlalu sering. Dengan kekuatanmu saat ini, jangankan Raja Yimo, bahkan seorang Jenderal Yimo saja sudah cukup untuk membunuhmu, kata roh batu leluhur. Aku mengerti, jawab Lindong pelan. Tampaknya ia memang harus menyembunyikan keberadaan batu leluhur dengan hati-hati sampai dirinya benar-benar cukup kuat. Meskipun batu leluhur belum bisa memberinya kekuatan besar secara langsung, pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya sangatlah luas. Hal itu pasti akan sangat berguna bagi Lindong di masa depan. Lindong meregangkan tubuhnya sambil sekali lagi melirik membran cahaya menuju lantai 8. Setelah itu, ia berbalik dan pergi. Karena roh batu leluhur telah bangun, tidak ada alasan baginya untuk terus tinggal di Menara Kekacauan. Setelah kepergian Lindong, Menara Kekacauan kembali tenggelam dalam kesunyian kuno. Di lantai 8, tubuh raksasa Master Kekacauan masih tertidur tenang di tengah lautan ki penghancuran emas keunguan, seolah telah berada di sana sejak zaman purba.